Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu dosen Zakiatul Daimah MPD, dan yang saya hormati teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Manjilatul Murtapiah, rekan saya Nisa Rismania, Siti Nurjana, dan Siti Julaiha. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran PAUD yang berjudul Inovasi Pengelolaan dan Sumber Belajar. Sebelum kita mulai, marilah kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian inovasi pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata inovasi berasal dari suatu penemuan atau pembaharuan yang berhubungan dengan hal-hal baru yang belum pernah ada yang dapat digunakan berupa suatu cara, gagasan, atau alat dalam suatu hal tertentu. Inovasi pembelajaran merupakan suatu penemuan atau pembaharuan berupa ide, gagasan, dan metode yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Inovasi pengelolaan PAUD. Pendidikan prasekolah di Indonesia sebagian besar terdiri dari skor tempat penitipan anak dan skor taman kanak-kanak. Pusat penitipan anak memberikan perawatan dan pendidikan untuk anak-anak dari usia 2 sampai 4 tahun. Selain itu di TK memberikan pendidikan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Dalam menciptakan suatu inovasi di lembaga PAUD harus memperhatikan tujuan dan pendidikan nasional, yakni agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki suatu spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri masyarakat, bangsa, dan negara. Ada 4 tujuan yang harus dicermati menurut Mutmainah 2010. Di antaranya, 1. Segala aktivitas belajar dilakukan guru dan peserta didik diarahkan pada perkembangan atau pencapaian tujuan. 2. Belajar harus memperoleh hasil dan manfaatnya yang berjalan secara seimbang untuk memperoleh menjadi manusia yang berkembang secara utuh. 3. Proses pendidikan harus berorientasi pada pembelajaran berpusat pada anak. 4. Akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, keterampilan sosial dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Inovasi pendidikan yang dapat dilakukan pada lembaga PAUD sudah banyak diimplementasikan pada beberapa TK yang mana terdapat pemanfaatan dalam bidang informasi dan teknologi. Salah satunya yaitu menggunakan animasi dan menerapkan konsep literasi di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dengan lingkungan main anak, di mana menurut Suragangga dalam Jati 2018 menyebutkan bahwa literasi dasar atau basis literasi merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Pengelolaan sumber belajar. Pengelolaan sumber belajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan produksi, pemanfaatan sumber belajar terutama bahan dan alat untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Kegiatan pengelolaan sumber belajar dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah yang disebut sumber belajar. Kegiatan pusat sumber belajar yang perlu dikelola dalam menunjang kegiatan pembelajaran adalah kegiatan pengadaan bahan belajar, misalnya buku, film, slide, dan sebagainya. Sebagian produksi pengembangan bahan belajar, kegiatan pelayanan dalam belajar,
kegiatan pelatihan, pengembangan media, dan pembelajaran. Anak belajar dari sebagai sumber yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Association for Education Communication Technology, yaitu sebuah organisasi, asosiasi komunikasi dan teknologi pendidikan, mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 jenis, yaitu yang pertama adalah pesan, message, kemudian kedua orang, people, yang ketiga adalah bahan, material, yang keempat peralatan atau tool, yang kelima teknik, yang keenam adalah lingkungan atau setting. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.